Baik, kita lanjutkan tutorial GIS ya, ArcGIS Pro. Ini merupakan video kedua. Jadi setelah kita membuat project dalam ArcGIS Pro, selanjutnya kita coba sedikit mengenal terkait dengan data-data spasial. Nah, secara umum data spasial itu dibagi dua ya, secara garis besar ya. Ada tipe data yang berbentuk vektor, biasanya dikenal dengan SHP atau shapefile atau S3 shapefile, dan juga ada data raster. Raster itu biasanya DEM, digital elevation model, ataupun gambar. Itu gambar dalam arti gambar JPG, itu merupakan data raster. Nah, kali ini kita akan coba sedikit mengenal data raster ya. Mungkin kita bisa menggunakan data raster DEMNAS, DEM nasional, sebagai pengenalan terkait dengan data raster, sekaligus juga nanti ada beberapa analisis yang terkait dengannya. Baik, yang pertama adalah kita coba download DEMNAS dengan cara mungkin bisa ketik di search engine DEMNAS download seperti itu. DEMNAS download, masuk ke Inagio Portal ya, Inagio Portal. Silakan login aja, login ke Inagio Portal. Maka nanti akan terdiri dari beberapa kotak lembar ya, seperti lembar-lembar. Nah, seperti ini kelihatan di layar lembar-lembar. Nah, setiap lembar itu memiliki data raster. Baik, kita coba ambil sembarang tempat ya data lembarnya. Kita mungkin ambil beberapa yang mungkin yang berdekatan saja, sekaligus nanti kita coba analisis mozaik ya. Kita ambil satu dulu, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 lembar yang kita ambil untuk tutorial ini. Jadi di sini 4 berdekatan, artinya nanti filenya akan berbeda, bukan jadi satu file, ada 4 file. Maka nanti akan ada analisis yang berfungsi untuk menggabungkan. Oke, secara ukuran file untuk DEMNAS itu relatif ya, bisa dikatakan relatif cukup besar, sekitar 42 MB ya. Nanti kita bisa gabungkan, nanti ada 42 MB digabungkan satu sama lain. Jadi kalau kita lihat di sini, saya mengambil DEMNAS di daerah Jawa Timur ya, di daerah Jawa Timur. Ini mungkin daerah-daerah Mojokerto atau sekitarnya ya, saya belum tahu pasti. Nanti bisa kita cek di dalam data rasternya ya, di dalam ArcGIS-nya. Kita lihat. Oke, sudah berhasil di download ya. Ketika sudah berhasil download, ini saya simpan filenya ada di download ya. Mungkin saya move saja ke data latihan ya, data latihan, biar tidak terlalu tidak terlalu banyak kita scroll, biar lebih mudah kita ketahui lokasinya. Mungkin di sini kita masuk data latihan, data ya. Baik, ini ada data DEMNAS sebanyak 4 lembar DEMNAS. Oke, selanjutnya kita masuk ke mengimport data dengan cara add data di sini. Add data, arahkan ke lokasi tadi, latihan data, latihan GIS ya, latihan GIS di data. Langsung di blok saja semuanya, di Ctrl A. Oke, setelah itu oke, atau add data. Ini ada proses beberapa saat untuk memasukkan. Nah, silakan tekan yes. Ini ada beberapa opsi ya. Kebetulan nih XY-nya sama ya, faktornya, jadi kita anggap saja langsung yes. Ini bisa berlaku opsi misalkan XY-nya berbeda, misalkan satunya cenderung lebih lebar ininya gridnya, maka bisa diatur sedemikian rupa. Tapi by default kita ketik yes, kita oke saja, yes saja. Ada 4 ya, karena ada 4 data maka muncul seperti ini.
Nah, untuk Demnas, untuk awalan Demnas biasanya koordinat sistemnya tidak ada. Maka di sini di dalam ArcGIS Pro ada notifikasi bagaimana unknown coordinate system, artinya tidak diketahui koordinat sistemnya. Sehingga kalau kita zoom to layer, misalkan kita ambil contoh satu Demnas, zoom to layer, di sini klik kanan zoom to layer, maka dia berposisi di, kita nggak tahu mungkin posisinya di mana, entah di laut atau di mana ini ya, jauh lah istilahnya, terlalu jauh. Bahkan ini di sini kalau kita lihat di dekat Afrika ya. Maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah masuk ke analisis, kita melakukan define projection ya. Maka kita buat di sini namanya define projection, kita ketik ya di analisis tools define projection, pilih yang data management ya, define projection data management, silakan lakukan proyeksi. Nah, pilih masing-masing, mungkin lakukan yang pertama, mungkin kita ambil dari data yang pertama dulu. Maka di sini tertulis unknown, silakan ketik bumi, gambar bumi ini ya, gambar global, select coordinate system. Karena ini data pertama dari Demnas itu biasanya dalam bentuk geografik ya, coordinate system, jadi latitude longitude ya, dalam bentuk degree. Maka kita pakai Word WGS 1984 ya, pilih yang tidak ada dalam kurungnya, kita pilih yang normal saja 1984, ketik OK, di run saja. Dan kita berlakukan untuk yang lain juga sama ya, sampai seluruhnya sudah diproyeksikan. Oke, ketika kita zoom to layer memastikannya, maka akan kelihatan oh ternyata lokasinya ada di Jawa Timur, kurang lebih seperti itu ya. Lokasinya berada di daerah Jawa Timur, bisa kelihatan di sini. Oke, hanya saja di sini kalau kita lihat setelah kita lakukan properties, kita lihat di sini satuannya adalah dalam degree ya, dalam degree di sini, dalam degree belum, maaf kalau kita lihat di sini secara nilai cell size-nya 0,000 sekian 75, artinya dia 0,000 sekian 75 degree ya, baik itu yang sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, baik, karena kita biasanya kalau di teknik sipil itu bekerja dalam satuan metrik, meter ya, maka nanti kita perlu melakukan proyeksi merubah dari WGS 1984 menjadi UTM yang satuannya meter. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Dengan cara masuk ke tools lagi, masuk ke tools, nanti akan muncul search di sini ya, tinggal dipilih, diketik di situ project raster. Oke, project raster, maka kita klik project raster data management, masuk semuanya, kita pilih semua. Mungkin ini yang pertama, data yang pertama kita rubah menjadi projected, pilih UTM. Ini mungkin karena kita lihat dulu lokasinya, Jawa Timur ini berada di Lintang Selatan. Maka kalau kita lihat di sini projected, masuk ke projected, masuk ke UTM, di sini masuk ke WGS 1984. Nah, pilih yang Southern, yang Lintang Selatan ya. Tapi di sini pilihannya banyak. Cara ngeceknya adalah gimana kita tahu bahwa lokasi kita di zona berapa. Kita bisa search di sini di Google, mungkin di search engine, tinggal ketik UTM zone Indonesia misalkan ya. Maka sudah akan muncul gambarnya seperti ini. Nah, oke, maka kan kita tahu oh ternyata lokasi kita di mana. Di sini kalau kita lihat berada di Jawa Timur di 49. Berarti di sini kita pilihnya adalah 49S. Nanti ini bergantung dengan data yang kita punya ya. 49S.
Di sini ada beberapa pilihan resampling tekniknya. Karena ini adalah data elevasi di mana itu menerus, maka disarankan untuk resampling tekniknya menggunakan bilinear ya, atau cubic convolution seperti itu. Kita bisa pakai bilinear di sini. Terus di sini ada cell size-nya, bisa kita atur. Ini by default 8,3 sekian. Kita mungkin atur jadi 8, kita samakan semuanya 8 ya. Baru kita run ya. Lakukan hal yang sama untuk dash ya, untuk raster yang lain. Misalkan kita sama, kita ganti namanya, jangan lupa nanti kalau kita tidak ganti nanti terreplace 31 di sini. Sesuaikan dengan nama rasternya. Terserah kalau mau diganti dengan raster 1, raster 2 boleh, tapi tidak boleh sama namanya, karena kesama nanti dia akan terreplace dengan data yang baru. Oke, maka setelah kita lakukan ini 24, kita lakukan yang sama untuk yang ke 3 raster yang lain ya. Oke, ini sudah yang terakhir, tinggal terakhir yang 22. Baik, maka kalau kita lihat di sini, kalau kita klik kanan di sini raster yang sudah di project raster, maka kita lihat di sini zoom to layernya, kita lihat di propertiesnya, di source-nya, spatial reference-nya, linear unitnya sudah dalam meter ya. Linear sudah muncul linear unitnya, sudah ada proyeksi dalam satuan meter. Nah, ketika sudah dalam waktu satuan meter, maka kita bisa melakukan analisis yang lain. Saya rasa untuk tutorial video ini kita stop di sini ya, kita berhenti di sini. Selanjutnya kita akan melakukan analisis penggabungan data dari 4 raster ini menjadi satu raster di video berikutnya. Terima kasih.